Halo, assalamualaikum teman-teman di rumah. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang kejayaan peradaban Islam dalam bidang keagamaan dan politik. Baik teman-teman, untuk lanjut ke video kali ini, jangan lupa subscribe ya channel video YouTube ini. Masa atau periode kejayaan peradaban Islam. Yang pertama, periode klasik, yaitu pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode pertengahan, yaitu 1200 sampai 1500 Masehi. Dan periode modern, yaitu 1800 Masehi sampai seterusnya. Baik, adapun yang dimaksud dengan periode klasik adalah tahapan sejarah umat Islam yang dimulai sejak Rasulullah SAW menyampaikan seruannya sampai masa runtuhnya dinasti Abbasiyah pada tahun 656 Hijriah sampai 1258 Masehi. Cirinya ialah tanpa menutup mata terhadap adanya dinasti-dinasti kecil, dinasti Umayyah Barat yang berkedudukan di Andalusia dan Interregnum atau masa peralihan pemerintahan dinasti Fatimiyah di Mesir. Masih ada satu kekuasaan politik yang kuat dan disegani. Puncak kejayaan umat Islam terjadi di masa Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil, yaitu pada tahun 756 sampai 785 Masehi, dan Khalifah Harun Ar-Rasyid, yaitu pada tahun 786 sampai 809. Pada masa itu hanya ada dua negara superpower, yaitu Barat yang berkedudukan di Cordoba dan Timur berkedudukan di Baghdad. Keduanya sama-sama negara pengetahuan. Umat Islam pernah berjaya selama kurang lebih 7 abad, antara abad 7 sampai dengan 13. Kejayaan tersebut menunjukkan pusat-pusat keunggulan baik bidang pendidikan, peribadatan, perekonomian, pertanian, kedokteran, dan lain-lain. Di dalam periode klasik merupakan kejayaan Islam yang dibagi ke dalam dua fase. Yang pertama ada fase ekspansi integrasi, yaitu pada tahun 650 sampai 1000. Dan fase yang kedua yaitu disintegrasi, yaitu pada tahun 1000 sampai 1250. Baik, lanjut yaitu periode pertengahan. Yang dimaksud periode ataupun abad pertengahan ialah tahapan sejarah umat Islam yang diawali sejak tahun-tahun terakhir keruntuhan Daulah Abbasiyah 1250 Masehi sampai timbulnya benih-benih kebangkitan atau pembaharuan Islam yang diperkirakan terjadi sekitar tahun 1800 Masehi. Periode pertengahan ini juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu masa kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi dan masa ketiga kerajaan besar 1500 sampai 1800 Masehi. Dan yang terakhir yaitu periode modern 1800 Masehi sampai sekarang, yaitu periode ini disebut juga periode pembaharuan karena merupakan zaman kebangkitan dan kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Perkembangan Islam pada masa modern pada bidang akidah. Inti dari pembaharuan bidang ini adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dalam melaksanakan ibadah. Karena saat itu praktek ibadah yang dilaksanakan umat Islam banyak bercampur dengan ajaran-ajaran dari kebiasaan, tradisi, atau keyakinan, atau juga tahayul, bid'ah, dan khurafat dari luar Islam. Maka para pembaharu menyerukan pemurnian agar Islam dengan melaksanakan beribadah hanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Salah satu tokoh yang memperkenalkan Islam pada bidang akidah adalah Muhammad Abdul Wahhab.
ada dua faktor yang mendorong kemajuan peradaban Islam, yaitu faktor internal. Satu, konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Dan yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menanggapi kehidupan duniawi dan ukhrawi. Nah, faktor eksternal. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, gerakan terjemah. Pada masa periode klasik, usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilaksanakan dengan giat sekali. Selain faktor tersebut, kejayaan Islam ini disebabkan oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik. Antara lain, yang pertama yaitu melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal, di mana banyak ayat dalam Al-Quran yang menyuruh kita agar kita menggunakan akal untuk berpikir. Yang kedua yaitu melaksanakan isi hadis, di mana banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu, meskipun ke negeri Cina. Yang ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Dan yang keempat, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintah. Nah, teman-teman sekalian, ternyata di balik kejayaan peradaban Islam, ternyata ada tokoh-tokoh ataupun cendekiawan pada masa kejayaan Islam. Adapun tokoh-tokohnya yaitu sebagai berikut. Adapun tokoh-tokohnya di dalam ilmu filsafat, yang pertama ada Al-Khindi, ada Al-Farabi, Ibnu Majah, Ibnu Sina, Ibnu Tufail, Al-Ghazali, dan Ibnu Rus. Dan adapun dalam bidang kedokteran, yaitu yang pertama Jabir bin Hayyan, Buraim bin Ishaq, Tobik bin Qurra, dan Ar-Razi. Dan dalam bidang matematika ada Umar Al-Farukhon dan ada Al-Khawarizmi. Dalam bidang astronomi ada Al-Faraji, Al-Ghattani, Al-Wafa, dan Al-Farqani. Dan dalam ilmu tafsir ada Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, As-Sida, Wahid bin Sulaiman, dan Muhammad bin Ishaq. Dan yang terakhir yaitu dalam ilmu hadis ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, dan At-Tirmidzi. Oke, baik sahabat-sahabat di rumah, mungkin demikian pembelajaran tentang masa kejayaan peradaban Islam dalam bidang keagamaan dan politik. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Semangat terus belajar dan bersungguh-sungguh untuk menggapai mimpi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.